Sembuhkan setiap luka-luka pukulan akibat ketidaktaatan kami. Menyembuhkan luka-luka pukulan karena pemberontakan-pemberontakan kami. Sembuhkan ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Pulihkan, pulihkan, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kepada setiap kami kekuatan untuk mengakses setiap kebenaran. Sehingga firman itu tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tidak jatuh di tanah yang penuh dengan onak duri. Bahkan tidak jatuh di tanah di pinggir jalan. Tapi jatuh di tanah yang subur. Terima kasih untuk setiap penderitaan, untuk setiap kesesakan yang menyuburkan hati kami. Terima kasih Bapa untuk setiap situasi dan keadaan yang membuat kami sepakat dengan Tuhan. Yang membuat hati kami berpaling kepada Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Firman itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karuniakan kepada kami roh hikmat pengertian, supaya sungguh-sungguh kami mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mau sungguh-sungguh dan lebih lagi mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Silakan duduk saudara. Salam saudara. Salam. Salam. Haleluya. Ya. Saudara ini kalau belum 3 kali belum mantap. Saya percaya semua baik. Amin. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang sehat tambah sehat. Amin. Yang diberkati tambah diberkati. Yang mau diberkati lebih lagi katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau nanti saudara punya teman ya, punya saudara, saudaralah jadi berkat buat mereka. Kalau mau dapat mantu, mantu yang diberkati. Bukan mantu yang menyusahkan. Amin. Yang amin kok sedikit banget ya. Saya sini susah dengan mantu saya Pak. Gitu. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan 10. Tapi saya ingin baca dulu saudara. Ayat 10. Saya kasih tema hari ini adalah diselamatkan untuk sebuah tujuan. Jadi kegagalan kita ini bukan karena kita ini tidak mampu, tapi karena kita ini tidak mau, saudara. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, nah ini tujuannya, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bukan melakukan pekerjaan semau-mau saudara. Amin. Tapi faktanya saudara kan melakukan semau-maunya. Ini yang masalah saudara. Bukan berarti saudara tidak mampu, hanya saudara nggak mau. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan itu maunya kita itu hidup di dalam apa? Tujuan Tuhan. Bukan tujuannya sendiri. Bukan mau-maunya sendiri, bukan jalannya sendiri. Saudara mau mengikuti kemauan Tuhan atau kemauan diri saudara sendiri? Ini pilihan setiap hari. Tetapi lebih banyak saudara kan ngikuti maunya sendiri. Iya kan? Khotbah berkali-kali enggak bertobat. Tapi pagi hari ini harus bertobat. Amin. Kasih tahu kiri kanan bilang hari ini kamu mesti bertobat.
Karena ini dikatakan ia mau, jadi ianya iya huruf besar. Tuhan mau supaya saya dan saudara itu hidup di dalam tujuan dia. Makanya kalau saudara punya impian baik, punya cita-cita itu baik. Tetapi yang lebih baik, saudara itu tanya Tuhan, impianmu itu untuk hidupku itu apa Tuhan? Cita-citamu, kerinduanmu untuk aku ini apa? Ini saudara yang lebih baik. Saudara milih yang baik atau yang lebih baik? Nah, kalau saudara milih yang lebih baik, ya saudara ngikuti maunya Tuhan. Makanya bangun pagi berdoa. Hari ini maunya Tuhan apa? Jangan saudara sudah membuat keputusan baru berdoa. Tapi berdoa dulu, baru buat keputusan. Nah, mari kita perhatikan dari ayat yang pertama. Ini poin pertama, saudara. Kita lihat dulu ya, bahwa poin pertama ini, kita ini supaya bisa, ya, dikatakan di sini, mengikuti kehendak Tuhan, kita ini diperlengkapi dengan hikmat dan pengertian. Makanya sebelum diperlengkapi dengan hikmat dan pengertian, kita ini diselamatkan dulu. Kalau saudara ragu-ragu dengan keselamatan saudara, itu yang problem. Mari kita lihat ya, supaya saudara mengerti. Ayat yang pertama ini dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Yang pertama, ya, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, bukan jalan Tuhan. Makanya ada pujian, jalan Tuhan bukan jalanmu. Pencobaan datang, apa? Datang apa? Menyerbu, menerpa. Ya. Jangan bimbang ataupun ragu. Tapi saudara kan banyak yang milih ragu, milih bimbang. Karena kamu yang berikutnya mentaati penguasa kerajaan angkasa. Penguasa kerajaan angkasa ini bermanifestasi lewat adat istiadat. Lewat dongeng nenek-nenek. Lewat tahayul. Nah, yang lalu saudara, saya ini sampai hari ini berdoa mengadopsi Thailand dan Vietnam. Kenapa? Orang Vietnam itu enggak percaya bahwa angka 4 dan 13 itu angka sial. Itu kan saudara yang percaya. Sudah Kristen tapi masih percaya loh di Indonesia ini. Saya sekonyol-konyolnya orang berarti ini. Di sana ini kalau masuk lift, itu angkanya komplit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Saya nginep di lantai 14. Di hotel berlantai 14. Tidak ada ngurangi angka seperti orang Indonesia. Takut sama angka 13, takut angka 4, saudara. Tidak ada mereka. Nah ini saudara, ini namanya saudara mentaati penguasa kerajaan angkasa. Karena itu katanya, saudara. Sudah Kristen tapi percaya katanya. Kristen itu. Yaitu roh, huruf kecil yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu pengajaran orang-orang durhaka. Diikuti saudara.
Firman Tuhan berkata pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung. Artinya sama seperti membuat covenant dengan kuasa kegelapan. Pendurhakaan. Durhaka sama pemimpin, durhaka sama otoritas, keluarga, sama orang tuanya. Itu artinya langsung membuat sebuah covenant dengan roh-roh jahat. Kalau saudara menjadi Kristen dan masih percaya dengan roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka, berarti saudara ini orang durhaka. Kalau saudara bukan orang durhaka, percaya Injil. Nah ini, jadi saudara hidup dalam pelanggaran dan dosa, ini dosa saudara, ini pelanggaran. Karena apa? Mengikuti jalan dunia. Karena apa? Mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yang dimanifestasikan bisa lewat adat istiadat. Bisa lewat dongeng nenek sihir. Saudara. Nah ini kata nenek saya kok. Loh, neneknya sudah percaya Yesus atau belum? Kalau belum jangan diikutin. Nah, kemudian sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Dulu, yang sekarang jangan saudara. 13 takut, 4 takut, ya semua hidup dengan pemali. Saudara bukan orang merdeka kalau masih memenjarakan diri. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, ya berikutnya, hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, mari kita berubah cara berpikir kita. Kalau namanya sudah diselamatkan, itu jangan berpikir seperti orang durhaka. Orang-orang dunia, saudara. Harus berubah cara berpikir. Tindakannya berubah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi itu jalan dunia, ya, ketaatan kepada kerajaan angkasa, kerajaan kegelapan itu membuat orang itu mati, saudara. Coba saudara mulai bangun pikiran saudara dengan pikiran Kristus. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama Dia di surga. Keselamatan itu diperoleh karena kita percaya kepada Kristus. Yang dahulunya mati karena dosa dan pelanggaran, kita ini dibangkitkan. Dibangkitkan. Sehingga kita memiliki tempat di surga. Ya, ini yang dinamakan kasih karunia, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kita ini sudah punya tempat di surga. Jangan semoga nanti diterima di sisinya. Kalau sudah punya tempat ya saudara, meninggal itu pulang di rumah Bapak. Kaplingnya sudah jadi. Kalau kaplingnya sudah belum jadi, ya rumahnya belum jadi kok meninggal. Gentayangan saudara. Tidak mungkin kalau orang benar gentayangan itu. Makanya kalau rumah saudara belum jadi, tenang saja masih di bumi. Siapa rumahnya pengen cepat jadi, angkat tangan. Wah Pak, kalau bisa pondasi terus Pak. Saudara, makanya umur orang meninggal itu kan tidak sama. Makanya jangan berpikir kalau saudara masih muda berkata, nanti aku sungguh-sungguh dengan Tuhan kalau sudah umur 70. Belum tentu saudara bisa mencapai umur 70.
Dalam satu hari yang lalu, saudara, saya itu satu hari dapat berita duka. Berita duka. Yang pertama usianya belum 40 tahun. Yang kedua usianya kira-kira belum 50 tahun. Yang ketiga itu usianya sekitar 55 tahun. Teman saya. Yang keempat usianya 60 tahun lebih. Loh, kan tidak sama. Satu hari loh, saudara. Jangan berpikir nanti Pak aku nunggu umur 80. Ya. Makanya saudara, hidup ini setiap hari harus berjaga-jaga. Kalau rumah sudah jadi, panggil, ya kan? Makanya sering-sering nyanyi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Nah saudara, ya kan, sekarang banyak orang pakai headset karena kalau dipanggil jadi nggak dengar. Dan minggu yang lalu teman saya, hamba Tuhan, lagi khotbah, bacakan kitab Wahyu pasal 3 ayat 5, tidak lama meninggal. Saudara, di mimbar. Jadi kan kita nggak ngerti kapan. Tapi yang harus saya dan saudara yakin dan percaya, ketika kita percaya kepada Kristus, kita ini sudah punya tempat di surga. Yang percaya punya tempat di surga katakan amin. Ya ini kayaknya baru separuh ini. Aku nggak yakin ya Pak. Ya itu masalah pergumulan saudara. Kalau saya udah percaya saudara, udah punya tempat. Jadi atau belum nggak ngerti saudara. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, saya kasih lihat terjemahan yang lain. Ya. Gini saudara, bahasa Indonesia masa kini ya. Allah mengasihi kalian itu sebabnya ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Jadi diselamatkan itu karena saudara percaya kepada Yesus. Kalau saudara percaya kepada Yesus, selamat. Tapi pertanyaannya apakah setiap hari saudara itu menjaga kepercayaan ini? Ini saudara. Makanya kan kalau zaman dulu ya di bis itu ada tulisan dilarang mengeluarkan anggota badan. Ya kan ada. Karena kalau tangannya bisa keluar bisa hilang tangannya saudara. Dilarang berbicara dengan supir. Maka sekarang tidak ditulis-tulis supirnya jauh dari penumpangnya. Supirnya di bawah, penumpangnya di atas. Jadi di sini dikatakan karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri. Itu adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Dan kalau saudara bisa percaya kepada Yesus, itu karunia. Karena orang ya sebentar lagi meninggal saja disuruh percaya Yesus, tidak mau saudara. Tapi orang sudah hilang saudara. Ya, sudah di ICU, sudah nggak bisa bicara. Ketika saya berdoa dan saya tanya, kasih kode aja, selamat. Itu yang namanya kasih karunia.
Mari kita lihat lagi di terjemahan yang berbeda lagi. ILT 3. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman. Dan hal itu bukanlah dari kamu. Itu karunia. Dalam terjemahan sederhana dikatakan maksud saya adalah kita diselamatkan karena kebaikan hati Allah. Dan keselamatan itu kita terima, perhatikan, hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus. Jadi apa saudara? Keselamatan itu kita terima karena kita percaya penuh kepada Kristus. Makanya jaga kepercayaan saudara. Situasi apapun itu bisa menggeser iman saudara. Keselamatan dari Tuhan itu tidak hilang. Tapi saudara bisa hilang. Yudas itu sudah hilang. Padahal dia dipilih sama Tuhan. Jangan berkata sekali selamat tetap selamat. Betul tetap selamat. Kalau saudara tetap percaya. Nah ini saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya untuk belajar dua hal ini. Supaya tujuan Tuhan itu tercapai dalam diri saudara. Saudara dan saya itu diperlengkapi. Yang pertama, itu dengan hikmat dan pengertian. Karena kalau saudara perhatikan di Efesus pasal yang pertama, ayat ya, yang ke-7 dan 8. Ini kan Rasul Paulus menyampaikan tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Maksudnya orang-orang yang menerima anugerah. Orang-orang yang memilih menerima kasih karunia. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mari perhatikan ayat 7 ya. Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, ya, kita ini terima pengampunan dosa. Dosa kita ini ditebus. Bukan kita melakukan sesuatu, kemudian dosa kita ditebus, bukan. Karena kita percaya kepada Kristus. Sederhana, saudara. Dosa itu seperti hutang. Dosa itu kan pelanggaran dan kesalahan kita. Juga kesalahan generasi sebelumnya yang ditimpakan kepada kita. Dosa ini seperti hutang. Kalau bapak saudara hutang, yang seharusnya membayar itu bapak saudara. Tapi karena setelah mati dia tidak bisa bayar, anaknya suruh bayar. Kecuali diasuransikan. Nah, ya. Yesus ini seperti ini saudara. Seperti perusahaan asuransi yang take over. Namanya. Ketika kita percaya, kita membuat perjanjian, kata percaya itu, semua bentuk tuntutan itu take over sama Tuhan Yesus. Semua dosa nenek moyang yang ditimpakan kepada saudara, semua pelanggaran dan kesalahan itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan Yesus yang handle. Itu terjadi, itu setelah saudara membuat apa? Covenant, ikat janji. Dari mana saudara? Makanya saudara, dari pihak Tuhan itu dia sudah mencurahkan darahnya. Nah, makanya di sini dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh. Jadi dengan darah ini yang menebus dosa kita.
Karena sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, manusia itu untuk apa? Menebus kesalahan, korban keselamatan dengan apa? Darah. Darah domba, darah lembu. Saudara mau berapa lembu, mau berapa domba? Kalau setiap hari saudara membuat kesalahan, berarti setiap hari saudara harus potong lembu. Dikatakan begini, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Sehingga kita ini di dalam Kristus, bukan berarti setelah diampuni dosanya kita tidak akan menghadapi masalah. Pilihan-pilihan itu bisa menjerumuskan kita di dalam pelanggaran dan dosa lagi. Tapi bukan dosa yang sudah ditebus. Yang dosa ketika saudara percaya ke belakang itu selesai. Makanya dikatakan oleh Rasul Paulus, yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi makanya perlu ketika kita percaya Kristus itu kita ini diperlengkapi dengan segala hikmat dan pengertian. Makanya orang Kristen itu tidak ada yang bodoh, tak kasih tahu. Kalau ada orang Kristen bodoh berarti itu belum Kristen, tak kasih tahu. Karena apa? Tuhan melimpahkan, ini limpah, bukan hanya memberikan aja. Tapi dikatakan yang dilimpahkannya kepada kita. Hikmat dan pengertian. Saudara, di dalam Kristus itu kita tuh kaya dengan hikmat. Maka saudara, semua penemuan-penemuan di dunia ini, ya, itu sebagian besar ditemukan oleh orang-orang Kristen. Thomas Alva Edison itu yang menemukan lampu pijar ini. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Kristus, kita ini diperkaya dengan hikmat. Makanya kalau ada orang kok kekurangan hikmat, bisa dicek keselamatannya. Kepercayaannya kepada Kristus. Berarti ini orang ini enggak punya iman. Karena ketika kita percaya kepada Kristus, kita akan diperlengkapi, akan dilimpahkan hikmat dan pengertian. Makanya saudara kalau membaca Alkitab ini harus diproklaim, harus diperkatakan. Supaya firman itu bukan hanya masuk di telinga kita, tetapi masuk di dalam segala aspek hidup kita. Perkatakan, speaking, confesskan, perkatakan. Supaya masuk. Supaya apa saudara? Jiwa kita itu mengikuti apa kata firman. Saudara punya masalah. Loh, sama seperti tentara yang diperlengkapi dengan senjata ketika ada musuh, ketakutan. Loh, dia sudah punya senjata kok, takut. Hikmat. Pengertian. Kasih tahu kiri kanan bilang, hikmat itu ada padamu. Ya. Jangan pukul-pukul kepala. Stres itu. Tandanya saudara kurang percaya kepada Tuhan kalau stres. Kenapa? Ini bukan hanya diberikan tapi dikatakan dilimpahkan. Tidak kekurangan hikmat. Paulus cerita, aku ini ketika terjepit gak habis akal. Ya kan? Tidak ada namanya orang Kristen habis akal. Kristen KTP, ya memang betul. Kalau model Kristen KTP bisa habis akal. Karena apa saudara, sekalipun depan terjepit, belakang terjepit, kiri kanan tertutup, pintu atas masih terbuka. Baca, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu tidak pernah habis akal. Makanya saudara, mari milikilah
kebiasaan membaca Alkitab. Daniel, Paulus, Petrus punya masalah. Murid-murid Yesus punya masalah, selesai. Lah kalau saudara punya masalah enggak selesai, pertanyaannya apakah saudara murid Kristus? Nah saya ini murid tapi bodoh Pak. Loh, saudara sudah menghakimi diri saudara sendiri masalahnya. Halo, kasih tahu kiri kanan, aku ini kaya dengan hikmat dan pengertian. Kamu juga, itu saudara. Jadi mulai memberkati orang lain, amin. Kalau ada orang konseling keplok-keplok kepala, kamu ini punya hikmat, selesaikan sendiri. Ya apakah kalau sudah gini-gini, wes tak ambilkan martil sekalian. Karena di dalam ayat 8 ini kan karena dikatakan begini. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Makanya jadi orang Kristen itu pengertian. Makanya banyak orang masa bodoh tutup mata itu orang yang tidak punya pengertian. Minta, kalau doa itu minta. Nah makanya di dalam ayat ini dikatakan begini. Nah ayat 15 ini kan dikatakan doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Kenapa banyak orang Kristen itu tidak bisa menyelesaikan masalah? Kurang doa. Diajak doa malas. Ibadah doa malas. Mau online malas. Onset apalagi. Karena di ayat 15 dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Tuhan, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Makanya saudara perlu mendoakan diri sendiri. Karuniakan kepadaku roh hikmat dan wahyu. Doakan orang lain. Supaya apa? Ayat 18 ini saudara. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, bukan butak saudara. Terang. Ada masalah, gampang ini selesai. Gitu. Terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Makanya bagian kita ini menempatkan diri sebagai orang-orang kudus. Semua itu kasih karunia Tuhan berlaku atas saudara. Jadi mari hidup dalam kasih karunia. Ada bagian kita. Bagaimana kita menguduskan diri. Kita membuat sebuah keputusan untuk tetap percaya setiap hari. Kita percaya, ya seperti ada pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saudara ngatur sendiri. Dan tangan kasihnya membimbingku. Saudara dibimbing oleh apa sekarang? Tangan kasihnya atau mau-maunya saudara sendiri? Aku dari dulu begini Pak. Susah kalau untuk dirubah. Lah makanya saudara menghadapi masalah. Karena saudara keras hati. Tak kasih tahu. Orang Israel yang tegar tengkuk keras hati. Dihadapkan dengan apa? Masalah. Masalah saya banyak. Kamu itu keras hatinya kalau masalahnya banyak. Tegar tengkuk. Dihajar. Diserahkan kepada musuh. Musuh terakhir, kalau musuh ini enggak mau, musuh terakhir maut, saudara. Di ICU. Enggak bertobat lagi. Nah, terakhir. Nah, masalah itu hanya salah satu cara Tuhan untuk membawa saudara kembali kepada Tuhan. Amin. Supaya saudara itu berseru teriak-teriak, Tuhan tolong, begitu. Makanya saya senang kalau saudara ini dapat masalah.
Kenapa? Saya jadi tahu saudaranya hatinya keras ternyata. Dikhotbahi mental, khotbahi mental. Tidak pernah melakukan firman. Padahal firman ini kalau mau digenapi dalam hidup saudara, dilakukan. Bukan hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Haleluya. Yang kedua saudara, Ben cepat selesai. Efesus pasal yang kedua tadi. Ayat kok kedua sih? Pertama ya. Ya. Kita lihat ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikan. Jadi saudara ini anak punya hak. Saudara ini ahli waris. Ada bagian yang dijanjikan. Anak ini ahli waris itu mendapatkan sesuatu bukan jerih payah saudara. Dapat warisan dari bapaknya. Banyak orang senangnya kerja keras. Saudara posisikan sebagai anak saja dengan Tuhan. Nanti warisan itu akan saudara terima. Banyak orang pikirnya seringnya apa? Banting tulang. Mari perhatikan di sini. Dialah, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Bukan keputusan saudara. Makanya saudara belajarlah menanti-nantikan yang namanya kairos. Divine moment, waktunya Tuhan. Caranya gimana? Berdoa. Di hadirat Tuhan. Karena bagi Tuhan 1000 hari sama dengan 1 hari, tapi 1 hari 1000 hari. Bisa cepat, bisa lambat, itu sesuai waktunya Tuhan. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Nah, ini poin yang kedua. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi saudara, bukan hanya saudara itu dilimpahi dengan hikmat pengertian, tapi diberikan garansi, jaminan. Supaya semua yang dijanjikan di dalam Yesus itu ya dan amin. Yaitu saudara terima Roh Kudus. Banyak orang tidak tertarik terima Roh Kudus. Ya aku ini gini-gini aja Pak. Seandainya ke surga emper juga enggak apa-apa. Saudara emper. Terlalu kecil. Saudara ini adalah ahli waris. Saudara ini anak. Saudara kalau anak itu apa yang menjadi milik bapaknya, milik anaknya. Nah kita lihat saudara. Sejak saudara ini mengerti ya 13 ini ya. Saya ajak untuk membaca terjemahan yang lainnya. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, kalian pun sudah menjadi umat Allah sewaktu kalian mendengar pesan Allah, yaitu kabar baik yang memberi keselamatan kepadamu. Kalian percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu, yaitu Roh-Nya yang dijanjikannya. Nah ini, Roh Kudus ini diberikan ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus.
Di terjemahan lain lagi. ILT 3. Di dalam Dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia pula karena percaya, maka ini jaga kepercayaan saudara ini. Kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dari suatu janji. Ada lagi terjemahan. Dalam hal itu kamu juga telah mendengarkan ajaran kebenaran kabar baik tentang keselamatanmu. Ketika kamu mendengar kabar baik, kamu percaya kepada Kristus. Dan dalam Kristus, Allah memeteraikan kamu dengan memberikan Roh Kudus yang telah dijanjikan. Jadi Roh Kudus ini apa? Meterai. Itu jaminan, saudara. Pertanyaan saudara ini sudah terima Roh Kudus belum? Kita lihat lagi ya, terjemahan yang berbeda lagi. Biar banyak. Kalau pakai bahasa Ibrani nanti saudara juga tidak mudeng. Saya juga bingung, saudara. Lebih baik bahasa Indonesia. Di dalam terjemahan lama. Di dalam Dia kamu juga, maksudnya setelah kamu mendengar sabda kebenaran yaitu Injil keselamatan, tatkala kamu sudah percaya. Jadi percaya dulu. Maka kamu sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi percaya kemudian dimeteraikan. Nah, di dalam ayat 14 dikatakan begini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jadi saudara ini harus yakin. Makanya bulan depan sepanjang bulan saya akan bicara tentang Roh Kudus. Banyak orang gak tertarik. Saya ini senang ya, gereja Pantai Kosta itu setiap tahun sekali. Itu kalau orang belum terima Roh Kudus, itu 3 hari itu puasa. Mencari sampai saudara pukul-pukul. Mereka begitu dia dapat, dia senang saudara. Nah, hanya orang karismatik ini masa bodoh. Karena saudara dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan. Saudara dengan Tuhan aja ada jaminannya loh saudara. Banyak orang lebih percaya manusia enggak. Banyak orang ketipu itu karena apa? Karena gampang percaya saudara. Ini jaminannya Roh Kudus. Makanya saya percaya kalau saya diselamatkan, selamat. Kenapa? Saya sudah terima Roh Kudus. Pertanyaannya, saudara sudah terima Roh Kudus atau belum? Kenapa rasul-rasul itu disuruh menanti-nantikan di Yerusalem? Suruh puasa 10 hari. Kenapa? Untuk menantikan Roh Kudus. Supaya dia dipenuhi Roh Kudus. Supaya dia menjadi orang yang produktif. Orang yang maksimal. Karena apa saudara? Ada bagian yang harus diterima oleh orang percaya. Karena dikatakan di sini dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Janji Tuhan dalam hidup kita ini kan banyak. Bagaimana caranya memperoleh seluruhnya? Bagaimana caranya supaya janji itu digenapi semuanya? Jaminannya Roh Kudus. Makanya saudara, mari kita mulai upgrade diri kita. Bergaul dengan Roh Kudus. Hidup dalam Roh Kudus. Karena ini jaminan. Banyak orang membuang jaminan, saudara. Atau mungkin masa bodoh dengan jaminan. Ada jaminan atau enggak usah pusing, Pak. Enggak perlu aku. Nah, ini sudah jaminan. Kalau saudara menerima warisan dari orang tua saudara,
dan saudara tidak mengurus surat itu, saudara kehilangan hak saudara. Tak kasih tahu. Iya kan? Kehilangan hak saudara. Diambil saudara-saudara yang lain. Sama seperti kita. Kita ini punya, anak ini punya apa? Bagian. Makanya saudara, supaya kita percaya, kita diberikan jaminan. Roh Kudus. Makanya Roh Kudus ini menjadi bagian yang sangat dan sangat penting dalam hidup kita. Bukan hanya jaminan kita ini punya tempat di surga. Jaminan hidup bahagia di dunia. Karena doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi surga itu dinikmati mulai di bumi, bukan nanti. Kalau saudara di dunia saja neraka, bagaimana nanti? Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Ya, nah ini komitmen. Akhirnya sekalipun susah, penderitaan, tapi dilewati atau hidup dalam penderitaan, pertanyaannya. Banyak orang itu masih nikmati tinggal di padang gurun. Bukan ketika di padang gurun berjuang untuk keluar, menemukan tanah perjanjian. Dinikmati, ya enggak apa-apa Pak mati di padang gurun. Kan banyak temannya, betul banyak temannya, tak kasih tahu. Sebagian besar orang Israel itu mati di padang gurun. Hanya sebagian kecil saja yang sampai di tanah perjanjian. Makanya dua hal ini saudara. Supaya saudara mencapai tujuan Allah, menjadi orang-orang yang maksimal. Kalau saudara enggak sungguh-sungguh lihatan anak saudara, saya ini bisa lihat anak-anak saudara kok. Lihat saudara dari anak-anak saudara. Kalau anak-anak saudara enggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya percaya saudara sendiri tidak sungguh-sungguh. Karena bagaimana saudara bisa mengajarkan kepada anak-anak sementara saudara sendiri tidak yakin dengan keselamatan itu. Ini saudara. Jadi mari kita saudara memperjuangkan diri kita. Minta yang namanya roh hikmat dan pengertian. Supaya kita ini memiliki mata hati yang terang. Bukan mata buram terus. Tapi mata hati yang terang. Melihat dengan jelas. Melihat hari esok jelas, masa depan jelas. Yang akan datang jelas. Itu artinya memiliki mata hati yang terang. Makanya dikatakan suruh berdoa. Berdoa untuk pengertian ini. Kemuliaan Kristus yang disediakan buat orang-orang yang percaya. Bukan hanya percaya saja saudara. Tapi ada tujuan. Supaya saya dan saudara ini menggenapi impian Tuhan. Supaya tujuan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Makanya saudara, kalau sudah tegar tengkuk keras kepala, masalah akan datang terus. Tapi kalau sudah bertobat dan menyerahkan hidup sama Tuhan, saudara akan hidup di dalam Tuhan. Saudara akan dituntun Tuhan, saudara akan diarahkan Tuhan. Jalannya ke sini nak, bukan ke sini. Bukan ke Emmaus, tapi ke sini. Makanya orang ini saudara, kalau hatinya itu lemah lembut, itu mudah dibentuk. Kristen itu mesti gentleness, lemah lembutan. Punya buah roh lemah lembut, gampang dibentuk. Bukan keras kepala. Orang keras kepala ini takut hujan. Kenapa enggak dihentikan hujannya? Kenapa dia enggak takut sama saudara? Waduh Pak, aku karena hujan. Saya ini takut hujan, kalau kena hujan kepalanya pusing-pusing. Hujan dihentikan. Wong alam itu ngikut orang yang ngikut Tuhan.
Kalau saudara ngikut Tuhan, alam akan ikut saudara. Saudara cek ya. Saudara punya asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu akan mengikuti kata anak saudara. Mbak, tolong setelah ini aku dibuatkan minum ya. Kenapa? Itu karena anak. Saudara. Lah pertanyaannya, kalau saudara ngusir setan aja setan nggak pergi, apakah saudara anak Allah? Halo? Atau saudara percaya Allah anak? Loh, tipis, Allah anak atau anak Allah? Nah mari saudara, kita mulai mengkoreksi terus diri kita. Supaya, makanya ketika saudara bergaul karib dengan Tuhan, makin hari itu saudara kan ditajamkan, dibersihkan. Supaya kita itu memiliki mata hati yang terang. Bukan mumet terus, bukan pusing terus. Sekalipun jalan di depan tertutup, samping kanan tertutup, kiri tertutup, belakang tembok, surga terbuka. Gitu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ya. Saya berdoa hari ini pertobatan buat saudara. Karena saya rindukan saudara, setiap firman itu membuat kita ini bertobat. Bertobat itu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik dari pikiran dan perasaan yang salah. Kita mengarahkan kepada pikiran Kristus. Haleluya. Mari saudara, saya kasih kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau saudara tahu kesalahan saudara ketika saudara mendengar firman Tuhan, itu berarti itu saudara tanah yang subur. Kalau saudara berkata, aku ini kayaknya ini bukan untuk saya deh, untuk yang lain. Berarti saudara tanah hati saudara seperti tanah yang berbatu-batu, saudara. Karena ini firman untuk saya dan saudara. Haleluya. Mari buka hati saudara. Saya beri kesempatan saudara untuk bertobat hari ini. Oh rabashantakaya labashikiriduku labashikiriduku. Imitikina masiri kinamo. Ini kina masu. Haleluya, haleluya. Imisina moya sere. Bibitikina masandara lamasu. Kina ya lama-lama sande. Sandara lama sehe ini sinamo karuniakan roh iman sehingga kami semua memperoleh hikmat dan pengertian berlimpah-limpah di pasar alamo inamo ya siriria mosande inama sandara lama sehe. Iman percaya kepada Tuhan itu akan membawa saudara kepada tujuan ilahi. Dan saudara, kalau kita sampai kepada tujuan Tuhan itu bukan kekuatan kita, tapi kasih karunia-Nya itu akan melimpahkan kepada saudara hikmat dan pengertian. Ripatik ini mikituku rapah kataku ritika ralapasya. Ada jaminan yaitu Roh Kudus yang akan menolong saudara, menuntun saudara, yang menyertai saudara sampai semua janji Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara. Tetapi ketaatan saudara yang mutlak kepada Tuhan. Maka pagi hari ini bebaskan dirimu dari pemberontakan-pemberontakan, dari ketidaktaatan, dari segala cara berpikir yang lama, segala tegar tengkuk keras hati. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Mari hancurkan itu semua. Cara berpikir yang salah, tegar tengkuk
kesombongan itu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, pasandara papa patakara lama. Dipasi namo. Dinama saudara nama sini. Kami tidak lagi hidup ikuti jalan dunia ini. Kami tidak lagi mentaati dongeng nenek tua dan tahayul-tahayul. Bahkan penguasa kerajaan angkasa yang bermanifestasi dalam tradisi-tradisi yang salah, kepercayaan yang salah, semua kami blokir aksesnya dalam setiap pikiran kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Katakan dengan iman. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih. Yes Lord. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Mari sama-sama katakan. Jalanmu tak terselami, yes Lord, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Yes. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu. Mari dengan iman berkata, nyata di dalam hidup. Penyertaan rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari angkat tangan katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, hiduplah di dalam tujuan ilahi. Ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup. Tetapi yang seringkali menghalangi itu
ketidaktaatan saudara dan saya. Itu pemberontakan kita. Mari datang sungguh-sungguh lebih lagi kepada Tuhan. Supaya Dia mengaruniakan kepada saudara roh hikmat pengertian. Supaya mata hatimu terang. Supaya engkau mengerti pengharapan apakah yang Tuhan sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan Roh Kudus tidak pernah membiarkanmu menjadi piatu. Dia akan menolong saudara. Dia akan menuntun saudara. Dia akan membimbing saudara. Mari relakan hatimu ketika dibentuk. Sebab tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan Tuhan. Tapi Tuhan itu menyelamatkan. Tuhan menyembuhkan. Tuhan memulihkan. Tuhan menyegarkan hatimu. Haleluya. Imisi. Imasiri kinamaso. Inakara lamara 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 sandara lamara 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 lamara. Bibitiki nama sandara lamaso. Inaya lamara 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 sandara lamasa. Bibitiki nama sandara lamo. Syara baba batakara lamasa. Haleluya. Ibisi nama sandara lamasu. Hina taka nama takura basyada baba basyik. Ibisi da baba baba basi. Ibasiri diri anamaso. Yang sudah menerima jaminan yaitu Roh Kudus berbahasa roh. Syara lamara 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 lamara. Bibiti kita masih di kita masuk. Kita masandara lamara lamu. Haleluya. Biar Tuhan terus memperkayamu dengan hikmat, dengan pengertian dan akal budi. Tuhan terus memperbesar kapasitas. Tuhan mengaruniakan roh iman, roh iman, roh iman. Tuhan memulihkan hidupmu, menyembuhkan engkau, memulihkan keluargamu, membuka jalan-jalanmu. Tuhan mengaruniakan lebih lagi dan lebih lagi. Isi mama dalam haleluya, haleluya. Imaya sino masu. Bisiti ini. Kami percaya Tuhan, Kau mengerjakan dari kekekalan kepada kekal. Dan kasih karunia-Mu terus mengerjakan dalam setiap bagian hidup kami. Sampai kesempurnaan yang Tuhan mau digenapi dalam setiap umat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia. Terima kasih buat kesabaran-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan-kesempatan yang baru. Dan sekarang saudara, mulai terima roh iman. Sehingga yang sakit alami kesembuhan. Yang lemah terima kekuatan yang baru. Yang sedang mengalami problem jalan buntu, kau terima jalan keluar itu. Sebab Dia tidak pernah membiarkan. Dia menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terus bawa kami menikmati bagian-bagian warisan yang Tuhan tetapkan bagi kami. Dan lebih dari itu, kami terus menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Menjadi rumah mujizat. Sehingga kami bisa menceritakan pada banyak orang. Dan kami menjadi rumah kabar baik. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Supaya kabar baik itu kami sampaikan kepada semua orang di sekitar kami. Dan mesti mulai dari keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa terus berdoa buat negeri dan bangsa ini. Kota-kota bahkan provinsi-provinsi. Supaya
Nama Tuhan dipermuliakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan terus berikan kami kekuatan untuk menaburkan benih kebenaran, untuk menjadi berkat kepada orang lain, untuk mengulurkan tangan buat mereka, menjadi tangan yang terbuka untuk membawa mereka, orang yang tidak punya rumah, orang yang berkekurangan, sehingga mereka boleh menikmati Kristus melalui hidup kami. Terima kasih, dan lebih dari itu Tuhan berikan kami kekuatan menjadi penuai di akhir zaman ini. Terima kasih, terima kasih. Mari saudara angkat kedua belah tangan, karena hanya berkat Tuhan yang menyanggup dan memampukan engkau melewati semua hal, semua tantangan, semua persoalan. Karena Dialah Tuhan, Dia Immanuel yang menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Maka sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan, dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar, atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali dan mau kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Yang percaya diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.